Lagi hujan deras sih, tapi semoga nggak terlalu mengganggu ya sama suaranya. Halo gengs, gue Ca. Jadi setup di belakang gue ini awalnya sebenarnya gue lumayan bingung ya sama situasi audionya itu bakal seperti apa. Awal gue pikir gue bakal pakai aja speaker yang gue udah pakai dulu, yang Edifier itu. Tapi agak sedikit ribet sih karena banyak kabel dan juga itu kan dua gitu ya di kiri kanan. Gue yakin pasti udah nggak muat lagi. Ditambah ini juga setup laptop, jadinya gue butuh sesuatu yang simple. Dan ketemulah sama speaker Bose di sini yang simpelnya itu simple banget sih ya. Dan bahkan bentuknya juga slim profile, jadi gue bisa taruh di bawah monitor itu dengan gampang. Kabelnya cuma dua doang, satu itu AC adapter dan satu lagi itu HDMI ARC yang langsung colok ke monitornya di belakang ini. Dan kebetulan karena monitornya ini smart monitor ya, dan kebetulan karena ini smart monitor kan kayak semacam TV gitu, dan dia juga udah ada colokan HDMI ARC-nya langsung, bikin pas di setup itu langsung banget. Ada colokan lain juga kayak IR dan juga bus yang setahu gua sih kita pakai itu untuk colok produk mereka yang lain ya kalau kita mau beli tambahan. Ada optical in juga dan juga ada service USB. Speaker ini udah support Dolby Atmos ya, dan setahu gua sih cuman HDMI-nya aja yang bisa nge-support Dolby Atmos-nya itu. Kalau kita pakai optical in itu nggak bisa. Jadi pastiin aja kalau kalian colok pakailah HDMI-nya itu. Dan setahu gue sih TV-TV modern zaman sekarang udah pasti ada HDMI ARC. Walaupun monitor ini udah punya speaker sendiri, tapi kalau gue colok dia bakal otomatis output suaranya itu ke speaker Bose-nya, dan kayak ginilah perbedaannya. Ini suaranya jadi jauh lebih surround, jauh lebih detail di mid frequencies-nya, dan juga jauh lebih ada bass. Pokoknya lebih enak aja lah untuk telinga gua. Sense of direction-nya juga kerasa banget ya, bukan cuman kayak stereo kiri kanan doang, tapi atas bawah belakang juga lumayan kerasa, terutama kalau kita nonton film-film yang udah support Dolby Atmos. Walaupun setahu gua sih nggak semua film itu support Dolby Atmos ya, tapi untuk beberapa yang support kayak The Last of Us yang belakangan ini gue sering nonton, itu jadi enak banget. Apalagi kalau gue bandingin sama speaker yang keluar dari monitornya doang. Ada yang namanya Bose True Space yang bakal analyze apa yang kita lagi nonton ya, dan bikin suaranya itu keluar dari multi channel gitu. Jadi untuk konten-konten yang mungkin gak support Dolby Atmos tetap bisa punya efek yang surround kayak gitu. Dan memang posisi speaker di soundbar ini tuh lumayan banyak ya. Ada satu ke arah depan, ada dua ke kiri kanan, dan juga ada dua lagi yang tembak ke atas. Jadi itu bakal kasih efek yang lebih dari stereo. Soundbar ini bisa wireless juga ya, dan connect ke aplikasinya Bose di HP yang di situ kita bisa atur-atur kayak EQ-nya. Ada wall EQ juga yang katanya sih lebih bagus kalau kita pasang di tembok. Di bawahnya itu ada dialog mode yang bakal bikin suara percakapan itu jadi lebih crispy lagi. Kalau misalkan kita nonton podcast atau apapun itu bisa nyalain. Tapi yang gua rasain tuh suara imersifnya jadi lumayan berkurang. Jadi biasanya sih gua matiin aja. Bisa langsung nyalain lagu gitu dari aplikasinya, kayak connect ke Spotify. Ini juga udah Chromecast built-in, bisa pakai Alexa, Google, Apple AirPlay, gitu-gitulah pokoknya. Yang gua sih nggak terlalu pakai banget, tapi kalau kalian pengen ini udah bisa. Ada remote-nya juga yang gua sih sebenarnya nggak terlalu sering pakai ya, tapi di sini kita bisa ganti kayak mode kabel atau mode Bluetooth, atau bisa langsung kayak nyalain lagu gitu aja kalau misalkan aplikasi kita udah connect
ke Spotify gitu. Untuk dimensinya menurut gue ini udah pas banget ya, terutama untuk setup yang bisa dibilang kecil kayak gini. Kalau misalkan gue bandingin sama Bose soundbar yang 900 yang besarnya lumayan gede sih ya. Ini lebih ke sweet spot gitu loh. Material yang di atas itu pakai plastik yang finishingnya matte, yang sayangnya sih agak sedikit cepet kotor ya kalau misalkan kita pegang-pegang dan tangan kita itu agak sedikit berminyak gitu. Dan ini juga lumayan cepet nempel debu, ditambah karena warnanya hitam jadi itu bakal kelihatan banget dan kerasa kayak cepet kotor gitu loh. Makanya gue kayak tiap 2 hari sekali gue suka lap-lap lagi. Yang gue agak kurang suka itu sebenarnya kalau kita udah colok ke TV gitu, terus kita pakai remote TV untuk naikin volume up and down-nya, kita nggak bakal kelihatan kita lagi di level mana ya. Jadi kita nggak tahu apakah kita di level 25% atau 50% gitu. Ya cuman hal kecil doang sih yang gue kurang suka, tapi selebihnya gue super puas sama speaker ini. Dan by the way sebenarnya ini speakernya punya karet di bawah yang menurut gue sih agak sedikit tipis ya. Jadi kalau gue taruh di monitor ini yang gue duduknya itu di atas monitor standnya, itu bakal bikin speakernya agak sedikit melayang ya. Jadi untuk tambahan gue taruh kayak rubber feet gitu di ujung kiri kanan biar lebih ada support lah. Tapi itu pun masih sedikit melayang. Tapi kayak gitulah speakernya. Kalau kalian misalkan punya apartemen yang gak terlalu gede-gede banget dan pengen punya satu speaker audio system yang bisa semuanya, bisa wireless, bisa untuk nonton TV dan lain-lain, gue bisa banget rekomend speaker yang ini. Gue super puas sama hasilnya. Harganya memang ya bisa dibilang premium lah ya, tapi gue rasa kita dapetin barang yang sama-sama premium juga. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you teman-teman. Bye-bye.